Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyala an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 1057211202220 dari kelas M20F selaku pemateri pertama dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Jadi apa sih kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Jadi, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Adapun definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter itu adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Jadi biasanya otoritas moneter itu dipegang oleh bank sentral suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kebijakan moneter itu menurut konvensional dan ajaran Islam. Jadi, kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Dalam sistem moneter konvensional ini, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang yang beredar di dalam masyarakat adalah bunga. Jadi sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar, di mana fokus kebijakan moneter Islam ini lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Jadi dengan demikian, secara sederhana, para regulator harus memastikan terjadinya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi dalam masyarakat. Adapun kebijakan moneter lainnya yang disebut dengan kebijakan moneter kualitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Selanjutnya itu ada kebijakan moneter yang kualitatif, di mana pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Adapun pembujukan moral di sini, yaitu bank sentral yang menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya pada saat terlalu banyak jumlah uang yang beredar, bank sentral itu bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang tujuan kebijakan moneter. Jadi suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan terutama dalam bidang ekonomi itu membutuhkan kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah kebijakan moneter yang merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Jadi kebijakan ini sebenarnya merupakan tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi. Jadi dalam penerapannya ini, kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga yang ada dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Jadi di pembahasan tentang tujuan kebijakan moneter itu, ada yang dinamakan dengan tujuan moneter jamak atau ganda dan tujuan moneter single atau tunggal, di mana kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda ini adalah kebijakan moneter yang tujuan akhirnya lebih dari satu
untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi. Yaitu yang pertama ada yang namanya memperluas kesempatan kerja. Yang kedua ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada stabilitas harga. Yang keempat stabilitas tingkat suku bunga. Yang kelima tentang stabilitas pasar uang. Dan yang terakhir yaitu stabilitas pasar valuta asing. Selanjutnya tentang tujuan tunggal atau single. Jadi kebijakan moneter yang bertujuan tunggal atau single ini yaitu menjaga kestabilan harga atau inflasi. Baik, cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fasila dengan NIM 1057221121820 dari kelas M20F kelompok 5. Selanjutnya ialah instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki oleh bank sentral dan dapat digunakan untuk memengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operasional. Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan atau dengan cara membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto atau diskon polis. Kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto pada bank umum. Yang ketiga, giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah ketentuan bank sentral di mana mereka mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar presentasi tertentu dari dana pihak ketiga, di mana dana ini dapat dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Dan yang keempat adalah kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Selanjutnya ialah sasaran operasional. Sasaran operasional ialah sasaran yang ingin disegerakan dicapai oleh bank sentral dan operasi moneternya, di mana variabel sasaran operasional digunakan untuk mengarahkan sasaran dalam upaya mewujudkan sasaran akhir atau sasaran yang hanya digunakan pada pendekatan kuantitas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alamsyam dari kelas M20F dengan NIM 1057211222620. Baiklah, kerangka kerja kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter secara umum itu terdiri dari 4 komponen, yaitu instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang kedua, sasaran operasional. Yang ketiga, sasaran antara. Dan yang keempat itu sasaran akhir kebijakan moneter. Kerangka yang umum digunakan dalam membahas kebijakan moneter itu meliputi target, indikator, dan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama tadi itu target. Target adalah variabel-variabel yang ingin dicapai oleh otoritas moneter. Yang kedua, indikator. Indikator adalah variabel-variabel yang ingin dikontrol oleh bank sentral agar sasaran tercapai. Dan yang ketiga itu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan moneter adalah seperangkat variabel yang dimiliki dan sepenuhnya digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol indikator agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Perkenalkan, saya atas nama Sri Reski Wahyuni dari kelompok 5 dengan NIM 15721123420 dari kelas M20F. Selanjutnya itu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar.
Penerapan kebijakan seperti ini yang pertama, politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Yang ketiga itu politik cash ratio atau penurunan cadangan kas. Yang keempat, politik kredit selektif atau pembelian kredit longgar. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada perekonomian yang mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketar. Kebijakan ini dapat diterangkan berupa: yang pertama, politik diskonto atau peningkatan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga. Yang ketiga, politik kas ratio atau peningkatan cadangan kas. Yang keempat itu politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Selanjutnya itu peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditi sehingga menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar real barang atau jasa berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor real dan moneter. Terdapat perbedaan dalam sistem moneter konvensional dengan sistem moneter Islam. Perbedaan tersebut diantaranya adalah dalam hal instrumennya. Di dalam moneter konvensional, instrumen yang digunakan adalah suku bunga, sedangkan instrumen dalam moneter Islam berbasis pada bagi hasil atau loss and profit sharing. Fokus kebijakan moneter konvensional adalah mengatur jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan moneter dalam Islam berfokus pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan konsep uang dalam ekonomi Islam, bahwa uang harus mengalir, yang digunakan untuk mendukungnya berputarnya sumber daya ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat, bukan private goods. Karena uang berfungsi sebagai public goods, maka uang harus mengalir dalam perekonomian. Sistem moneter ekonomi berfungsi sebagai pengaturan jumlah uang beredar, diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muhammad Hamzadini dengan nomor stambuk 1057211211120 kelas M20F Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi, materi yang akan aku bahas yaitu strategi kebijakan moneter. Jadi secara umum, strategi moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi kebijakan moneter longgar dan strategi kebijakan moneter ketat. Kebijakan moneter longgar akan ditempuh untuk mengingatkan kembali perekonomian yang sedang lesu dengan cara mempermudah dan menambah jumlah uang yang beredar agar permintaan konsumsi naik, produksi naik. Namun, demikian dalam perekonomian terbuka dan sistem devisa bebas, kebijakan moneter yang longgar dapat menimbulkan dampak seperti berikut. Sementara itu, kebijakan moneter ketat akan memberikan dampak sebaliknya, terutama dalam rangka meredam kenaikan harga atau inflasi yang berlebihan, sehingga tekanan terhadap neraca pembayaran berkurang karena produk dalam negeri kembali dapat bersaing. Meskipun dengan kebijakan ini akan berdampak pula pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, jumlah uang yang beredar dikurangi, yang berarti permintaan juga berkurang, produksi berkurang. Selanjutnya, apa keterkaitan kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya? Jadi, kebijakan moneter merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan-kebijakan makro pemerintah lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi luar negeri, maupun kebijakan sektor real lainnya.
Sebagai contohnya, kebijakan moneter yang ekspansif memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi. Namun, di sisi lainnya, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi, sehingga akan memberatkan neraca pembayaran luar negeri karena produk dalam negeri akan kehilangan daya saingnya di pasar luar negeri, yang berakibat menurunnya penerimaan devisa negara. Oleh karena itu, perlu diimbangi sektor luar negeri kondusif yang dapat mengatasi hal tersebut, seperti misalnya dengan memberikan kemudahan ekspor dan intensif ekspor lainnya. Itulah materi yang bisa saya bawakan. Saya dan teman-teman meminta maaf ketika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata dari saya, billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.